Menguasai elemen angin. Hari berikutnya Li Yuan bangun pagi-pagi sekali, seperti biasa ia melakukan kegiatan berlari memutari puncak Gunung Hua sebelum matahari bersinar. Setelah melakukan kegiatan olah fisik tersebut ia berendam di kolam spiritual sejenak. Setelah dirasa cukup ia kembali dengan setelan pakaian yang sudah rapi. Dari kejauhan Yuan Zhang memperhatikan kegiatan rutin muridnya sambil tersenyum gembira. Li Yuan merupakan murid satu-satunya yang ia miliki sepanjang hidupnya, oleh karena itu Yuan Zhang ingin memberikan pelatihan yang sungguh-sungguh kepada Li Yuan. "Bagaimana? Apakah kamu sudah siap?" tanya Yuan Zhang kepada muridnya. Mendengar suara gurunya yang muncul tiba-tiba, Li Yuan segera menjawab, "Sudah guru." Baiklah jika begitu mari kita segera menuju puncak Gunung Hua, ucap gurunya sambil melompat dan menghilang. Li Yuan segera mengikuti ke arah puncak Gunung Hua di mana gurunya sudah berangkat duluan. Dengan ranah pendekar raja tahap akhir, Li Yuan bergerak dengan cepat, ia berlari dan melompat dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian ia sudah sampai di puncak Gunung Hua, ia mendapati gurunya yang tengah berdiri di tepi kawah. Bajunya berkibar terkena tiupan angin dari kawah gunung. Meskipun kawah tersebut cukup dalam, terpaan anginnya masih terasa hingga puncak Gunung Hua. Li Yuan menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin di puncak gunung, ia merasakan energi Qi yang berada di sekelilingnya sangat pekat. Jika dibandingkan dengan di Sekte Laohu maka kepekatannya beberapa kali lipat lebih kuat di sini. "Ayo turun," suara Yuan Zhang membuyarkan perhatian Li Yuan. "Baik guru," jawab Li Yuan. Li Yuan segera melompat di antara tebing dan pepohonan yang berada di sekitar kawah. Sementara Yuan Zhang, tubuhnya melayang dengan sangat ringan. Seperti kapas yang melayang di udara, ia tidak terpengaruh dengan tekanan udara yang sangat besar dari bibir kawah gunung berapi. Sesampainya di dasar kawah, Li Yuan merenung sejenak, ia merasakan tekanan yang sangat besar, napasnya mulai terasa sesak. Ini adalah pengalaman pertamanya mengalami perasaan terintimidasi seperti ini, gelombang panas terus merembes keluar dari perut Gunung Hua. Angin yang bertiup memutar di sekitar kawah menciptakan gelombang yang dapat menghempaskan tubuh. 1. Yuan Zhang kemudian memberikan beberapa arahan untuk bekal keselamatan muridnya selama berlatih. "Biasakan tubuhmu, setelah beberapa bulan aku akan kembali memeriksamu," ucap gurunya sebelum menghilang bersama sapuan angin di kawah. "Jangan kecewakan aku dengan tubuh Kaisar Langitmu," gumamnya dalam hati berbarengan dengan kepergian dirinya. Yuan Zhang percaya jika Li Yuan pasti akan berhasil menguasai elemen angin. Seseorang yang sudah ditakdirkan memiliki tubuh Kaisar Langit, maka sudah dipastikan tubuhnya dapat memuat 2 unsur elemen atau lebih. Bahkan Yuan Zhang memiliki kemampuan menguasai 3 elemen. Tidak heran jika pada masanya ia merupakan calon Kaisar Langit yang memimpin alam langit. Hanya saja dengan bakatnya, ia mengabaikan keadaan tersebut. Dirinya lebih memilih mengasingkan diri mengubur bakat serta keahliannya bersama alam. Yuan Zhang mengalami suatu pemahaman bahwa hidup harus selaras dengan alam. Li Yuan yang kini berada sendiri di kawah gunung berapi Gunung Hua, melirik ke kiri dan ke kanan. Ia melangkah ke beberapa sudut sebelum memulai latihan. Ia juga mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa keamanan tempat ini. Setelah memastikan tempat ini aman barulah ia mulai latihannya. Li Yuan melangkah maju ke sebuah batu yang berdiri tegak sekitar 3 meter. Dari atas batu tersebut Li Yuan berdiri dengan berkonsentrasi mengingat teknik dasar tentang angin. Ia melangkah di kehampaan, dan ia pun terjatuh. Kejadian tersebut terjadi secara berulang. Seharian ia mencoba dengan hasil yang sama. Ia belum menemukan keberuntungan hingga malam hari menjelang. Setelah dirasakan cukup, ia beristirahat dengan duduk sila. Suhu udara di kawah semakin malam semakin dingin berada pada suhu paling ekstrim. Pakaian yang digunakan Li Yuan sudah dilapisi es tipis. Dengan menggunakan kultivasi aura naga, tubuhnya terus menyerap energi alam dengan rakus. Hari berganti hari hingga 1 bulan terlewati.
Li Yuan merasakan inti energi angin di dalam tubuhnya hampir terbentuk, namun pada saat krusial, ia selalu gagal menyatukan energi tersebut. Setelah sekian lama berkultivasi, ia merasakan lapar. Li Yuan membuka matanya, lalu melangkah ke salah satu sudut kawah. Ia menghampiri pohon apel hitam, lalu memetiknya beberapa buah. Ternyata tidak mudah membangun kekuatan elemen angin, ucap Li Yuan sambil memakan buah apel hitam yang baru saja ia petik. Setelah menikmati beberapa buah, pandangan Li Yuan tiba-tiba tertuju pada daun pohon apel yang sedang melambai. Daun tersebut tidak gugur berjatuhan saat diterpa oleh angin yang bertiup kencang. Bahkan Li Yuan juga memperhatikan pohon apel tersebut yang mampu bertahan ratusan tahun. Pohon tersebut tetap berdiri kokoh di bawah tekanan suhu yang ekstrim. Li Yuan sejenak termenung, lalu ia menghubungkan dengan teori yang ia miliki tentang penguasaan elemen angin. Setelah perutnya terisi, ia kembali menuju ke atas batu tegak untuk berlatih. Li Yuan memejamkan matanya, memusatkan energi yang berada dalam tubuhnya. Perlahan ia merasakan terpaan angin yang bertiup di sekelilingnya bergerak lebih lambat, semakin lama semakin lambat, sehingga pada titik krusial ia berhasil menyatukan energi menjadi untaian inti energi yang baru. Di atas angin kini tubuhnya melayang, berjalan dengan beberapa langkah ia mulai membuka matanya. Akhirnya berhasil, ucap Li Yuan pelan dengan perasaan gembira. Sementara dari balik awan, Yuan Zhang menatap dengan takjub. Ia tidak menyangka kecepatan muridnya dalam menaklukkan angin lebih cepat dari yang ia perkirakan. Anak itu sungguh tidak mengecewakanku, gumamnya dalam hati. Li Yuan yang tengah bergembira, ia terus melakukan pergerakan. Langkahnya semakin cepat dan ia berupaya untuk terus bergerak lebih bervariasi. Meski ia juga mengalami beberapa kali insiden berupa jatuh dari ketinggian, namun dengan pencapaiannya ia merasa senang. Perlahan ia akan pelajari kekurangan yang ada pada dirinya. Ia juga menyadari tidak mungkin suatu teknik bisa dipelajari sampai 100%. Semuanya perlu proses dan latihan pembiasaan diri. Malam harinya Li Yuan kembali melakukan kultivasi menyerap esensi Qi yang terdapat di kawah Gunung Hua. Siang harinya ia memperlancar teknik penguasaan angin. Sesekali ia mencoba teknik langkah petir. Namun ia masih harus mencoba berulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kecepatan melangkahnya di udara perlahan semakin baik. Waktu berjalan 2 bulan, ia berkultivasi tanpa beban. Ia menikmati semua proses perjalanan seni bela dirinya tidak dengan terburu-buru. Saat ini ia berhasil meningkatkan kekuatannya kembali menjadi ranah pendekar langit tahap awal. Energi Qi di kawah Gunung Hua sangat membantu kultivasinya dalam meningkatkan kekuatan. Ditambah banyaknya buah apel abadi yang membantu dalam pemenuhan nutrisi tubuhnya, semua saling melengkapi. Kelebihan tubuh Kaisar Langit. Li Yuan mulai bergerak ke kiri dan ke kanan secara zigzag, dari tanah lalu melompat ke udara. Secara berulang ia melakukan gerakan tersebut tanpa bosan, hari demi hari kecepatannya semakin meningkat. Pergerakan Li Yuan yang semula kasar, kini semakin halus seiring bertambahnya kekuatannya. Secara kasat mata, kecepatan Li Yuan dalam bergerak sudah tidak dapat diperhatikan oleh kultivator biasa. Pemahamannya tentang elemen angin terus bertambah. Selain petunjuk dari kitab Dewa Badai, ia juga secara otodidak dapat memahami situasi alam sekitar yang berada pada pandangannya. Waktu sudah berjalan 3 bulan, ia berhasil memahami cara membuat perisai angin dan menggunakan angin sebagai sabetan-sabetan ringan yang dapat menggoreskan bebatuan. Dari kultivasinya selama ini, ia juga berhasil kembali membuat terobosan. Kini ia sudah berada pada ranah pendekar langit tahap menengah. Energi alam yang sangat dahsyat di kawah Gunung Hua telah berhasil meningkatkan basis kultivasinya secara ekstrim juga. Jika di Sekte Laohu, kekuatannya sudah sejajar dengan para tetua. Bahkan dengan 3 elemen yang dikuasai oleh Li Yuan, rasanya tingkat tetua saja tidak akan sanggup menghadapi Li Yuan yang memiliki elemen langka tersebut. Seperti diketahui, jika Sekte Laohu umumnya memiliki basis kekuatan sebagai pembudidaya elemen tanah. Li Yuan saat ini tengah berkonsentrasi mengalirkan Qi-nya ke telapak tangan, dari dalam tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat besar dan terkondensasi menjadi gumpalan gelombang yang sangat mengerikan.
Seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang tornado yang sangat menakutkan, berpusat di telapak tangan kanannya. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat menyapu bibir kawah. Akibat ledakan tersebut sebuah lubang dalam tercipta dan menimbulkan semburan lava yang sangat panas. Bam! Suara semburan lava menggema di seisi kawah. Sangat mengerikan, ucap Li Yuan setelah melihat dampak pukulan dari teknik badai kematian. Jika saja itu di tempat biasa, maka sudah dipastikan akan memiliki efek yang sangat luar biasa. Tetapi Li Yuan bukanlah orang yang cepat berpuas diri, dengan kekuatan elemen petir yang berada di dalam tubuhnya terlalu mubazir jika disisa-siakan. Sementara dari balik awan, Yuan Zhang kembali berdecak kagum atas pencapaian muridnya tersebut. Kekuatan badai kematian berhasil ia kuasai dengan cepat. Sementara saat ini, Li Yuan tengah mundur beberapa langkah. Teknik aura naga dalam tubuhnya terus menyedot energi alam dengan sangat ganas. Sebenarnya udara di sekitar kawah mengandung belerang dalam jumlah melebihi ambang batas kultivator. Namun salah satu kelebihan tubuh Kaisar Langit adalah dapat menyerap segala jenis racun. Dalam hal ini Li Yuan dilatih pada titik paling ekstrim untuk menguatkan pondasi fisiknya. Li Yuan melakukan kuda-kuda, ia mengalirkan dua energi sekaligus ke telapak tangannya. Sama seperti sebelumnya, pusaran gelombang menyelimuti tubuhnya. Kini ia melayang di udara dengan diiringi cahaya ungu berderak mengeluarkan petir. Berpusat pada tangannya, pusaran tornado dibungkus petir semakin membuat mengerikan. Dengan cepat Li Yuan melemparkan gelombang tornado tersebut. Badai kematian, teriak Li Yuan. Seketika badai tornado yang dibungkus oleh petir melesat dengan cepat ke arah titik ledakan sebelumnya. Boom! Suara ledakan yang sangat dahsyat menggema melebihi dua ledakan sebelumnya. Seisi kawah bergetar sangat dahsyat menyebabkan pergeseran lempeng Gunung Hua. Getaran yang sangat dahsyat tersebut menimbulkan muntahan lava yang sangat besar. Seperti bencana alam, kekuatan Li Yuan telah menyebabkan pergeseran tanah sehingga gempa vulkanik dari Gunung Hua tidak dapat terhindarkan. Ini sungguh luar biasa, gumam Yuan Zhang dengan kagum. Penggabungan dua elemen yang baru saja Li Yuan lakukan sungguh sangat dahsyat. Untuk mengurangi efek kerusakan yang ditimbulkan, Yuan Zhang segera turun dari atas awan dan melakukan sebuah gerakan. Dari dalam tubuhnya tercipta sebuah badai tornado yang bergerak menggulung dan pecah saat menghantam kumpulan lava yang keluar menyembur ke udara. Dalam sekejap semburan lava yang ganas berubah menjadi kepingan-kepingan kecil dan menyebar ke seluruh puncak gunung. Namun lubang yang menganga di dasar kawah, kini semakin terbuka lebar. Fenomena ini disaksikan oleh seluruh penduduk yang berada jauh dari Gunung Hua. Seperti warga yang berada di sekitar Gunung Juewu di kota Yusu, dapat melihat jelas percikan-percikan bunga api yang terbang di udara. Kejadian tersebut jelas membuat warga biasa panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meskipun tidak ada kerugian yang ditimbulkan secara langsung, namun untuk menjauhi area pegunungan adalah yang terbaik. Bis penghuni Gunung Hua dan Gunung Juewu menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa ini dengan tatapan penuh kewaspadaan. Meskipun mereka belum berlari meninggalkan sarangnya tetapi tampak ketakutan menghantui diri mereka. Di dasar kawah, Li Yuan sendiri tidak terlalu kaget dengan dampak yang baru saja ia ciptakan. Ia hanya tersenyum ringan melihat daya ledak yang baru saja terjadi. Tiba-tiba tanpa ia sadari dari bawah, kekuatan dahsyat menyemburkan ledakan lava ke arahnya. Li Yuan yang tersentak, membuat perlindungan dengan membentuk perisai angin yang sangat besar. Dua kekuatan beradu di atas udara. Bam! Perisai angin yang diciptakan oleh Li Yuan, hancur berkeping-keping menjadi pecahan energi tak kasat mata. Li Yuan terhempas ke udara sebelum ia kehilangan kesadarannya dan jatuh dengan keras ke bawah. Tubuhnya terluka cukup parah, energi di dalam tubuhnya sangat kacau saling bertabrakan. Gelombang kejut yang baru saja ia terima dari lava yang menyembur, membuat tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak mengontrol aliran energi panas yang ia terima barusan. Puff, Li Yuan menyemburkan seteguk darah. Ia mulai merasakan suhu tubuhnya meningkat dengan cepat, keningnya berkeringat, jantungnya berdetak dengan sangat cepat.
Bahkan pembuluh darahnya membengkak dan sepertinya akan meledak. Melihat kondisi seperti ini, Huan Zhang menjadi panik. Kecelakaan yang baru saja terjadi luput dari perhatiannya, karena ia baru saja mengeluarkan kekuatan untuk menghentikan ledakan lava demi mencegah erupsi yang berlebihan. 1. Teriak Li Yuan lemah. Sehebat apapun diriku, aku hanyalah makhluk lemah dibandingkan dengan kekuatan alam yang absolut, gumamnya dalam hati. Dengan segenap tenaga tersisa, ia bangkit dan duduk bersila untuk menstabilkan tenaganya. Dari belakang, Luan Zhang tiba dan segera mengalirkan energi vitalitas kepada muridnya tersebut. Setelah beberapa tarikan napas tubuh Li Yuan dapat dipastikan baik-baik saja, Li Yuan sudah melewati masa kritisnya. Luan Zhang menarik napas pelan, ia bersyukur Li Yuan baik-baik saja. Kemudian ia kembali menghilang dan membiarkan Li Yuan dalam kondisi duduk sila tersebut. Anak ini benar-benar nekat, hampir saja ia tewas, ujar Yuan Zhang. Di dalam tubuh Li Yuan terdapat energi panas bumi yang terus berputar seolah terjebak dalam tubuh Li Yuan. Secara perlahan Li Yuan berusaha untuk menaklukkan energi panas tersebut untuk ia serap menjadi inti energi. Tidak terasa beberapa hari berlalu, suhu kawah Gunung Hua kembali normal. Hanya saja lubang retakan yang sebelumnya terbuka masih mengeluarkan hawa panas yang cukup besar membuat. Secara tidak langsung energi panas tersebut juga terserap ke dalam tubuh Li Yuan melalui teknik aura naga yang sedang ia praktekkan. 1. Elemen magma. Di Sekte Laohu. Hampir 3 tahun Li Yuan menghilang, tidak banyak orang yang mengingatnya. Hanya sahabat sejatinya Li Tong yang masih mengingat sahabat sekaligus saudaranya itu. Di Sekte Laohu banyak terdapat perubahan, di antaranya perkembangan kekuatan sekte yang terus meningkat. Patriark Bao Xiong dan Tetua Bao Zi kini sudah mencapai ranah pendekar suci tahap akhir. Murid-murid sekte juga mengalami imbas yang sama, di antaranya adalah Li Tong berkat kerja kerasnya kini berada pada ranah pendekar raja tahap menengah. Jika dibandingkan dengan 500 orang murid yang berada pada angkatan yang sama, Li Tong adalah jenius yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Bahkan Patriark Bao Xiong yang merupakan ketua Sekte Laohu menduga jika Li Tong adalah jenius putra langit yang sempat menggetarkan wilayah selatan beberapa tahun yang lalu. Hal ini bisa dilihat dari kecepatan kultivasi Li Tong, hanya beberapa tahun saja ia sudah melintasi batasan sebagaimana mestinya. Li Ming dan 7 orang anggota klan Li lainnya tidak menyangka keadaan ini. Jika dibandingkan dengan Li Ming yang masih berada pada pendekar bumi, maka Li Tong menjadi pusat perhatian klan Li pada beberapa waktu belakangan. Pada saat ini, situasi Sekte Laohu diselimuti kegelapan malam. Di saat semua orang mulai larut dalam istirahatnya, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan dari arah danau yang mengelilingi Sekte Laohu. GGGH. GGGH. Terdengar suara monster yang sangat menyeramkan. Para murid dan tetua yang masih terjaga menjadi gemetar menahan takut. Bahkan hewan spiritual setingkat harimau putih Baihu menggigil menahan takut. Saat ini kegarangan Baihu sebagai ras harimau berubah menjadi seperti seekor kucing rumahan. Baihu beberapa kali mengaum di atas batu. Suaranya menggaungkan rasa hormat kepada hewan mitologi tersebut. Sementara itu Tetua Bao Zi yang memperhatikan perubahan Baihu mengerutkan dahinya lebih dalam, ia juga merasakan kengerian yang sama. Suara dan aura binatang kuno yang baru saja menggema di seluruh Sekte Laohu membuat ketua sekte menjadi waspada. Sebagai seorang kultivator energi jiwa, ia tentu dapat merasakan kebangkitan hewan mitologi, dan itu adalah naga bumi penunggu danau biru Sekte Laohu. Fenomena apa ini? Apakah ramalan itu akan segera terwujud, ucap Bao Xiong sambil dengan sedikit cemas. Sejenak ia teringat akan murid-murid yang berasal dari kota Huanxi yang beberapa tahun lalu ia rekrut secara khusus. Apakah salah satu murid sekteku yang akan menjadi sang legenda langit? Gumamnya dalam hati. Ia juga tengah menerka bakat Li Tong dan 3 orang murid yang berasal dari keluarga Liu. Tanpa Bao Xiong ketahui lebih jauh, fenomena kebangkitan hewan mitologi sebenarnya terjadi secara serentak. Selain naga bumi di Provinsi Naga Biru,
terdapat beberapa hewan mitologi lainnya yang kini mulai menunjukkan kebangkitannya. Mereka diantaranya Phoenix Api di Provinsi Phoenix Emas, burung Chongming di Provinsi Raja Wali Emas serta Kilin di Provinsi Beruang Kutub. 1. Masing-masing hewan mitologi tersebut merupakan penguasa keempat wilayah yang dimiliki oleh para sekte terkuat di masing-masing wilayah. Salah satu sekte terkuat di alam langit, yaitu Sekte Api Abadi yang berada di Provinsi Phoenix Emas sangat menantikan kebangkitan hewan mitologi tersebut. Kehadiran Phoenix Api telah ditunggu oleh 4 orang pendekar suci, termasuk Kaisar Langit Tang Siji yang merupakan salah satu tetua dari sekte tersebut kini tengah melakukan ritual khusus. Menurut catatan kuno Sekte Api Abadi, kebangkitan Phoenix akan menjadi entitas tertinggi. Kebangkitan hewan mitologi tersebut juga akan memberikan kekuatan kepada para kultivator. Ada warisan kuno yang ikut dibangkitkan, sehingga hal tersebut menjadi hal yang sangat diburu oleh para kultivator pendekar suci untuk menaikkan levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi Sekte Api Abadi hal ini tentu tidak akan disia-siakan begitu saja, mereka akan berupaya keras untuk mengokohkan posisinya sebagai sekte terkuat di alam langit serta menjadikan Tang Siji sebagai Kaisar Langit yang memiliki dukungan kuat juga. 1. Pada kenyataannya, kolaborasi dua kekuatan tersebut sering membuat hati penduduk kecewa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Tang Siji seringkali melukai hati rakyat kecil, seperti tingginya pajak serta sumber daya yang dibatasi untuk kalangan tertentu. Dalam hal ini Kerajaan Langit hanya membuka kerjasama melalui Sekte Api Abadi secara terselubung. Sehingga sekte-sekte lainnya sulit berkembang dengan sumber daya yang diawasi dan dikontrol oleh dua kekuatan tersebut. Di kawah Gunung Hua, Li Yuan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami energi panas yang berada dalam tubuhnya. Beruntung ia berada di Gunung Hua yang memiliki suhu sangat dingin. Hal ini dapat membantu Li Yuan untuk menstabilkan dirinya. Panas dari dalam tubuhnya diredam dari hawa dingin yang ia serap melalui teknik kultivasi aura naga. Jika siang hari suhu panas tubuhnya meningkat, maka pada malam harinya suhu dingin akan menetralkannya kembali. Keadaan ini berlangsung terus hingga Li Yuan sudah tidak menghiraukan waktu. Keadaan tersebut juga terus memacu batasan tubuhnya, secara perlahan energi panas dan dingin yang masuk ke dalam tubuhnya mendobrak batasan kultivasinya. Entah berapa kali ia mengalami penerobosan, tetapi hal itu tidak membahagiakan perasaan Li Yuan. Dirinya hanya fokus untuk menaklukkan panas bumi yang tidak pernah padam dalam dirinya. Anak ini benar-benar pantang menyerah, ucap Yuan Zhang sambil meletakkan buah-buahan di sisi Li Yuan. 1. Selama ini Li Yuan tidak beranjak dari posisi meditasinya, menaklukkan energi panas bumi sangat berbeda dengan elemen angin yang ia kuasai sebelumnya. Sedikit saja Li Yuan lalai, bukan hanya inti energi yang gagal terbentuk, tetapi dirinya juga akan meledak, sungguh sangat mengerikan. Di alam langit, pembudidaya elemen magma cuma Li Yuan dan gurunya. Kekuatan magma bisa diartikan juga sebagai kekuatan api abadi. Magma yang berusia jutaan tahun mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan serta membinasakan para kultivator. 1. Secara umum, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang maka akan bertambah pula kekuatannya. Waktu terus berlalu dengan cepat, musim telah berganti. Tidak terasa Li Yuan sudah berada di kawah Gunung Hua hampir 2 tahun lamanya. Rahang wajahnya bertambah simetris, menambah maskulin penampilannya. 1. Setelah usahanya yang tiada henti, kini ia merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul di dalam tubuhnya. Inti energi baru telah terbentuk dengan sempurna, itu adalah inti energi magma. 1. Kini Li Yuan sudah menguasai 4 elemen dalam tubuhnya, yaitu elemen jiwa, elemen petir, elemen angin dan yang terakhir elemen magma. Tubuh Kaisar Langitnya telah mengadopsi 4 kekuatan sekaligus, melebihi gurunya yang hanya memiliki 3 elemen. Keadaan Li Yuan adalah pencapaian yang sangat luar biasa, pada kultivator jenius sekalipun mereka hanya akan mampu memiliki 2 elemen saja. Tubuh Kaisar Langitnya juga sudah menghantarkan kekuatan kultivasi yang mengerikan, secara keseluruhan kini ia berada pada ranah pendekar suci tahap awal. 1.
Perpisahan. Menurut apa yang terdapat di kitab Dewa Naga, tingkat kultivasinya masih jauh dari kata layak untuk seorang kultivator langit. Akhirnya selesai juga, ucap Li Yuan sambil menghela napas panjang. Penampilan Li Yuan yang tampak semrawut menutupi ketampanannya, dengan pakaian yang compang camping ia bangkit untuk melangkah. Setelah menstabilkan kekuatannya beberapa saat yang lalu, jangkauan indera spiritualnya kini semakin meluas. Ia dapat merasakan kehadiran samar gurunya, dari ketinggian. Li Yuan mendongakkan kepalanya dan menatap lurus ke balik awan. Anak itu sudah semakin meningkat kemampuannya, gumam Yuan Zhang sambil melayangkan tubuhnya dengan cepat ke puncak Gunung Hua. Naiklah, ucap Yuan Zhang kepada muridnya tersebut. Li Yuan dengan sigap melayangkan tubuhnya ke udara, terpaan angin di dasar kawah sudah tidak berpengaruh kepadanya. Tekanan angin sudah semakin bisa ia kuasai seiring meningkatnya kekuatan Li Yuan. Murid memberi hormat pada guru, ucap Li Yuan saat kaki kanannya mulai menapak bebatuan. Bagus. Bagus, aku puas dengan pencapaianmu, kata Huan Zhang memuji Li Yuan. Terima kasih guru, ucap Li Yuan tulus. Yuan Zhang dapat melihat kekuatan Li Yuan yang sudah berada pada ranah pendekar suci tahap awal hanya mengangguk ringan. Selama 2 tahun ini, apa yang kau rasakan? Tanya Yuan Zhang. Li Yuan sedikit terkejut saat mendengar ia sudah melewati masa 2 tahun, jika di total ia sudah 3 tahun berada di Gunung Hua. Pada awal mulanya aku sangat kesulitan saat diriku terkena hempasan energi lava, pada saat itu merupakan masa yang paling sulit dan lama untuk menstabilkan kekuatan. Murid ini beruntung, pada akhirnya dapat mengendalikan kekuatan tersebut, ujar Li Yuan sambil mengalirkan energi panas ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap hawa dingin di puncak Gunung Hua dalam radius tertentu berubah menjadi panas. Dari telapak tangan kiri Li Yuan tercipta bola energi berwarna merah kemasan. Cukup, teriak Yuan Zhang. Li Yuan lalu menghempaskan energi panas tersebut ke sudut kehampaan. Bola energi meledak lalu berubah menjadi percikan bunga api yang sangat mengerikan. Jangan kau gunakan kekuatan tersebut jika tidak dalam keadaan terpaksa, ucap Huan Zhang memberi nasihat serius. Baik guru, jawab Li Yuan dengan patuh. Sebaiknya sekarang kita kembali ke gua, segera bersihkan dirimu, ujar gurunya sambil tersenyum terkekeh. Li Yuan hanya tersenyum masam saat memperhatikan tubuhnya, selain bajunya yang sudah compang camping, ia juga menyadari jika rambutnya sudah kusut tidak terurus. Li Yuan mendapati tubuhnya yang tidak karuan segera menghilang bersama hembusan angin. Kurang dari 1 tarikan napas, ia sudah tiba di depan kolam spiritual. Tempat di mana ia berendam dan berlatih pada kesempatan sebelumnya. Akhirnya aku menemukanmu, ucap Li Yuan dengan tatapan penuh kerinduan. Setelah melepas pakaiannya, Li Yuan segera menceburkan diri, rasa segar yang sudah lama terlupakan kini dapat ia rasakan kembali. Dengan kemampuan elemen magma di tubuhnya, air kolam spiritual tidak ubahnya seperti air kolam biasa, tidak terasa panas sama sekali. Setelah beberapa saat berendam, efek kolam spiritual bekerja dengan sangat baik dalam membersihkan kotoran di tubuh Li Yuan. Pada kesempatan ini, Li Yuan menghabiskan waktu selama 2 hari 2 malam untuk berendam. Setelah dirasa cukup, ia bangkit dan menggunakan pakaian baru dari dalam cincin penyimpanannya. Li Yuan kini berusia 20 tahun, jangan tanya tentang bagaimana rupanya setelah ia menjalani pelatihan fisik yang ekstrim. Wajah ganteng dan kulit putihnya semakin bersinar berkat efek dari kolam spiritual. Susunan tulang tubuhnya juga berkembang tidak seperti pemuda lainnya, melalui penempaan fisik selama 3 tahun terakhir tingginya hampir mencapai 2 meter. Sangat gagah dengan balutan otot-otot tubuhnya yang semakin membuatnya lebih maskulin dari siapapun. Pagi ini sinar mentari di ngarai tampak lebih indah dari biasa yang Li Yuan saksikan beberapa tahun terakhir di dasar kawah. Li Yuan duduk di salah satu batu besar, ia menghirup ki murni yang selama ini ia rindukan. Maklum saja di dasar kawah puncak Gunung Hua, energi ki yang ia hirup bercampur dengan belerang yang memiliki racun kandungan racun sangat tinggi. Berkat kondisi seperti itu pula, tubuh Kaisar Langitnya berfungsi secara optimal.
Kini Li Yuan memiliki tubuh yang sudah kebal terhadap berbagai jenis racun, baik racun yang menyerang saraf maupun racun yang menyerang tulang. Beberapa jam berkultivasi di bawah sinar matahari, kini tubuhnya melayang. Matanya kembali terbuka, ia menghela napas panjang. Sepertinya aku harus segera kembali ke kota Huanxi. Ada perasaan yang berbeda yang saat ini kurasakan, gumam Li Yuan dalam hati. Guru, murid mohon izin untuk kembali ke kota Huanxi, sepertinya akan ada sesuatu hal yang besar yang dialami oleh ayah dan ibuku, ucap Li Yuan kepada gurunya. Bagus, kemampuan jiwamu sudah berkembang sampai ke tingkat ini. Aku tidak akan menghalangi baktimu kepada kedua orang tuamu, jawab Yuan Zhang. Lalu ia melepaskan cincin penyimpanan di jarinya, lalu menyerahkan benda tersebut kepada Li Yuan. Pakailah cincin spiritual ini, hal ini juga menandakan kamu adalah muridku yang kelak akan menggantikanku, ucap Yuan Zhang dengan hangat. Li Yuan lalu mengenakan cincin tersebut setelah diberitahu cara menggunakannya oleh gurunya itu. Berbeda dengan cincin penyimpanan yang Li Yuan pakai sebelumnya, cincin spiritual memiliki dimensi yang lebih luas dari cincin penyimpanannya. Bahkan menurut penjelasan Yuan Zhang, cincin tersebut bisa bertambah luas dimensinya setiap Li Yuan meningkatkan kultivasinya. Terima kasih guru, ucap Li Yuan dengan tulus. Dalam 3 tahun ini ia banyak menerima dari gurunya tersebut, selain ia selamat dari serangan bisu ia juga kini sudah menjadi pendekar suci. Muridku, tolong dengarkan pesanku karena kelak mungkin kita belum tentu berjodoh seperti ini, ucap Yuan Zhang dengan sangat serius. Sebelumnya aku memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar langit, namun aku mengabaikannya dan memilih mengasingkan diri menjauhi hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Sudah takdir kita sebelumnya jika langit mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini. Kelak jika kamu memiliki kesempatan yang sama denganku pada saat itu, ambillah dan bawalah perubahan yang lebih baik, ucap Yuan Zhang. Dunia tidak akan berubah menjadi baik jika orang baik hanya diam saja. Membiarkan orang jahat berkuasa sama saja dengan kau mendukung kejahatan. Semoga dengan adanya kamu, langit akan mengampuni dosa-dosaku di masa lalu. Li Yuan tertegun, ia tidak menyangka jika gurunya adalah sosok besar yang tercatat dalam sejarah ribuan tahun. Li Yuan pernah membaca kisah sang legenda Kaisar Langit yang menghilang, dan kini ia baru mengetahui jika sosok legenda tersebut adalah gurunya sendiri. Bruk, terdengar suara dengkul Li Yuan menyentuh tanah. Murid siap menjalani perintah guru, ucap Li Yuan dengan raut wajah penuh haru. Bangunlah. Ini semua sudah takdir kita, ucap gurunya. Di dalam cincin tersebut terdapat beberapa kristal elemen tanah yang sudah lumrah di tempatmu berada. Kamu juga bisa menyerapnya jika kamu mau, tubuh istimewamu dapat menampung beberapa elemen sekaligus. Saat ini elemen yang kau miliki adalah elemen unik, tidak semua kultivator memiliki kesamaan denganmu. Terdapat juga sebuah pedang dengan elemen panas sesuai dengan karakteristikmu, kamu bisa menggunakannya sama seperti kamu menggunakan cincin spiritual di jarimu. Sisanya ada beberapa kitab bela diri yang berada di bawah 3 kitab yang sudah kamu pelajari. Ada juga kitab pengetahuan yang perlu kamu baca di masa mendatang, ungkap Yuan Zhang dengan detail. 1.